satu minggu kurang lebih 550.000 rupiah. Pemasukan DKM setiap minggu itu kurang lebih 200 sampai 300.000 rupiah. Jadi kalau sekarang hitungan minus, betul nggak? Tapi alhamdulillah selama kami berjalan, nih ibu-ibu nih yang lama senior upaya memberikan sebuah berkah. Selama ini alhamdulillah saksinya tak pernah kita kekurangan kesalahan yang mereka. Ada aja. Maksud saksi di sini kenapa yang menyampaikan mohon maaf ya Bu ya, karena banyak sekali asumsi-asumsi dari sebagian orang kan, yang mengatakan bekas TKR kemana, berasal kemana gitu kan. Padahal sudah jelas kami terpapar kan. Alhamdulillah Bu, kami pengurusan semuanya sebetulnya nggak pengen membebankan ibu jamaah di sini. Kami ini bagaimana cara sarapan, cara kajian jasad itu supaya ada rezeki, supaya tidak membebankan umat atau membebankan ibunya. Dia harus lagi semangat. Jadi ngaji udah malah itu terang-terang kayak planet. Insya Allah itu uang halal yang kami cari, uang yang jadi kalau ada asumsi-asumsi yang tidak baik yang dikatakan ibu, kalau nggak terbaik dulu gitu ya. Di sini kan ada Pak Adi, ada kepengurusan yang lain dan Bapak Ismail atau ke saya asli mana seperti ini terbaik dulu. Jadi jangan sampai asumsi mengatakan ini uang umat, bagaimana uang umat yang seperti itu. Kalau udah amanah. Yang kedua ada asumsi bahwa DKI melarang sholawat. Kapan saya melarang sholawat? Bu, dari ujung kaki sampai ujung kaki saya membaca kisah Nabi setebal ini Bu. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana hidung Nabi, matanya, hati saya tahu. Saking cintanya kepada Nabi. Sekarang ada yang mengatakan setelah saya melarang sholawat, dari mana saya cinta kepada Nabi. Ini asumsi yang berbeda dengan saya. Dalam artian, saya Masya Allah, saya itu kalau baca kisah Nabi itu sampai berdas-berdas sendiri aja. Setebal ini Bu saya baca bukan sedikit, saking cintanya saya. Jadi kalau ada pergerakan-pergerakan yang ingin merendahkan atau menjelekkan DKI, jadi kalau ada asumsi ini sampai kepada ibu atau kepada bapak, tolong tabayun dulu, tanyakan benar nggak seperti itu. Tanyakan dulu kepada saya. Perhatikan dua orang dosa yang seperti ini, satu dosa ghibah, dua dosa fitnah, dan itu ancamannya neraka jahanam. Satu kali nanti ingin mensolatkan orang yang ada orang meninggal, para munafik di zaman Nabi ingin mensolatkan Nabi kata Allah kan jangan disolat. Ini orang munafik mau usah disolatkan. Tapi perhatikan, Nabi itu saking dingin hatinya dia. Begitu selesai menyolatkan turun ayat Allah surat Al-Baqarah. Muhammad, jangan kau sampai jangan kau sholatkan orang ini. Jangan bahkan dilihat pun jangan. Dan ayatnya menyampaikan bukan hanya umat Nabi sampai umat sekarang. Jadi maksud saya, kalau dosa kepada Allah kita istighfar, ampuni. Tapi kalau dosa kepada manusia itu sampai akhirat. Makanya ada hadis muflis yang kamu itu di antara. Itu saya mengasih tahu. Jadi kalau ada apa-apa itu sampaikan dan jadi jangan sebelah. Jadinya kadang-kadang orang itu dari tema fitnah gitu ya, dari dosa. Makanya itu kalau itu sekali lagi teman-teman kepada jemaah hal-hal yang kurang luas atau kurang percaya yang memecah belah umat Islam ini, insya Allah nanti masuk tempatnya di mana? Kalau tidak kita bertobat sekarang dan minta maaf kepada orang yang difitnah itu juga akan dibawa saja. Jadi yang difitnah cukup tersenyum saja. Saya akan di sini. Kita sudah saya kita. Jadi sudah tahu ya kalau bahasa itu kalau di situ.
seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengaji di majelis ilmu ya, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Selain itu mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid Allah berikan ampunan untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan. Idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada Allah menggambarkan batasan kesabaran. Dalam surah ini Allah mengisyaratkan bahwa tidak ada batas kesabaran. Apa yang Allah bilang malah, yaitu tatkala seseorang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, qalu, maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sangat tebeuh kehilangan orang yang disayangi. Siapa yang bisa menahan diri yang kuat ketika kita ditinggal oleh orang yang disayangi, baik itu mungkin pasangan kita atau orang tua kita. Tapi ternyata kata Allah, di mata Allah yang baik itu yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku hanyalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya aku akan kembali kepadanya. Jadi memang sabar ini tidak ada batasnya. Termasuk kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim tentang menjelaskan suatu pemimpin. Di dalam hadis tersebut kata Rasulullah SAW, innaha satakunu ba'di atharah. Sesungguhnya kata Rasul akan muncul yaitu atharah, yaitu pemimpin yang mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Sebetulnya itu Pak, seueur nama pemimpin anu mementingkan kekayaannya sendiri, kepentingan pribadi daripada rakyatnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, bagaimana? Isbiru, bersabarlah. Sampai kapan ya Rasulullah? Hatta talqauni ala haudi. Kata Rasulullah, sampai kamu bertemu denganku di telaga haud. Kata Rasulullah, sampai kamu ketemu, sampai kita ketemu di telaga haud. Telaga tekan telaga Al-Kautsar. Ini kata Rasulullah, batas sabarna itu sampai nanti, sampai kalian bertemu dengan saya, kata Rasulullah, di telaga haud. Ini mengartikan bahwa sabar itu memang tidak ada batasnya.
Kita harus senantiasa berusaha sekuat mungkin menahan hawa nafsu. Tadi baik dari ketika melihat kemaksiatan, kemudian ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala.